Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan memaparkan hasil dari pembuatan Simplicia. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya Nur Amin Sakaria dengan NIM akhir 006. Dengan saya Sarul Maulana Hadi dengan NIM akhir 010. Dan saya Gilbert Prawira Simanjuntak dengan NIM akhir 130. Berikut ini ada langkah-langkah dan penjelasan sedikit tentang Simplicia rimpang lengkuas ini. Let's go. Pada proses pembuatan Simplicia, kelompok kami pertama-tama melakukan pengumpulan bahan baku. Pengumpulan bahan baku merupakan tahap mengumpulkan bahan mentah yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuat Simplicia. Kelompok kami membeli rimpang lengkuas di warung yang menjual rempah-rempah bumbu dapur. Proses yang kedua yaitu fermentasi basah. Lengkuas yang baru kelompok kami beli dibersihkan dengan menggunakan tisu atau lap kering untuk memisahkan dari benda asing seperti tanah, kerikil, rumput, atau bagian tanaman yang tidak digunakan. Yang ketiga yaitu pencucian. Lengkuas yang sudah disortasi basah kemudian dicuci untuk membersihkan kotoran dan sisa kotoran yang tidak bersih pada proses sortasi basah. Itu perajangan. Lengkuas yang sudah dicuci kemudian dirajang atau dipotong-potong tipis yang bertujuan untuk memudahkan proses pengeringan. Kelima yaitu pengeringan. Lengkuas yang sudah dipotong kemudian dikeringkan untuk mengurangi kadar airnya dan memperpanjang umur simpan. Pengeringan dilakukan dengan pengeringan di bawah sinar matahari langsung. Yaitu sortasi kering. Ketika Simplicia yang telah kering kemudian disortir kembali untuk memisahkan bahan yang mungkin rusak atau tidak layak digunakan. Yaitu pengepakan. Simplicia lengkuas yang sudah kering dan disortir, kemudian dikemas dalam wadah yang sesuai untuk mencegah kerusakan dan menjaga kualitasnya. Terakhir yaitu penyimpanan. Setelah semua proses itu dilakukan, kemudian Simplicia disimpan dalam tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Dari hasil organoleptis dari rimpang lengkuas itu yang pertama ada nama latinnya itu Alpinia galanga L. Untuk familianya Zingiberaceae. Terus kandungannya mengandung minyak atsir tidak kurang dari 0,50%. Terus kegunaannya itu untuk antibakteri, anti jamur, anti diabetes, dan anti inflamasi. Untuk bentuk rimpang lengkuasnya itu ada memiliki bentuk silindris, besar dan berdaging dengan cabang-cabang. Dan untuk warnanya coklat keabu-abuan di bagian luar dan putih di bagian dalam. Untuk baunya khas, tajam dan aromanya seperti jeruk dan sedikit rasa pedas. Terus untuk rasanya tentu pedas, sedikit pahit dan memiliki aroma yang khas dan menyegarkan. Ada mikroskopis pada rimpang lengkuas. Itu yang pertama ada amilum, yang kedua ada parenkim cortex, yang ketiga ada berkas pengangkut, yang keempat ada parenkim dengan idioplas, yang kelima ada sklerenkim, yang keenam ada parenkim dengan amilum. Lengkuas mengandung dua jenis metabolit. Yang pertama yaitu metabolit primer yang meliputi karbohidrat, protein, dan lemak yang berperan dalam pertumbuhan dan metabolisme dasar pertumbuhan. Sedangkan dalam metabolit sekunder berupa alkaloid, saponin, terpenoid, flavonoid, dan senyawa fenotik yang memiliki fungsi sebagai mekanisme pertahanan tanaman terhadap patogen dan predator. Yang terakhir yaitu efek farmakologis dari lengkuas itu sendiri. Rimpang lengkuas atau Alpinia galanga merupakan tanaman herbal yang tidak hanya digunakan sebagai bumbu masakan, tetapi juga memiliki berbagai efek farmakologis yang bermanfaat bagi kesehatan. Kandungan senyawa bioaktif seperti galangin, eugenol, flavonoid, dan minyak atsiri memberikan rimpang ini sifat antimikroba yang mampu melawan berbagai bakteri dan jamur patogen, termasuk S. aureus, Escherichia coli, dan Candida albicans. Selain itu, lengkuas memiliki efek anti-inflamasi yang bekerja dengan menghambat enzim yang berperan dalam proses peradangan, serta efek analgesik yang dapat membantu meredakan nyeri. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam lengkuas juga berfungsi untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan potensi anti kanker dari rimpang lengkuas karena senyawa aktifnya mampu menginduksi kematian sel kanker secara terprogram.
Dalam bidang gastroenterologi, lengkuas diketahui memiliki efek gastroprotektif yang dapat melindungi mukosa lambung dan melindungi atau mengurangi resiko terjadinya tukak lambung. Selain itu, rimpang ini juga menunjukkan potensi sebagai agen antidiabetik dengan kemampuannya menurunkan kadar glukosa darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Dengan berbagai manfaat tersebut, rimpang lengkuas menunjukkan potensi besar dalam pengembangan obat-obatan herbal maupun sebagai suplemen kesehatan alami.